Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Dia mengatakan Allah itu banyak lah. Anak benci. Oh, ini orang kafir. Mana tembaknya? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana, ngebom sini. Lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta hari terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Channelnya kita bersama teman-teman. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video dari TV Laskar Kristus. Ya, saya berdoa kiranya kalian semua diberkati oleh Tuhan teman-teman. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi tentang seorang ustadz yang brewok ya. Ya, yang brewok. Jadi ada satu profesor yang berkata semakin panjang itu jenggotnya akan semakin apa ya? Ya, semakin pintar ya, semakin pintar ya. Jadi kita langsung melihat videonya teman-teman sekalian supaya kita tahu apakah kalau panjang jenggot itu makin pintarkah atau makin goblok ya teman-teman sekalian, karena akan berkurang kecerdasannya, kata Profesor Said Akil Siraj ya teman-teman sekalian. Karena di videonya itu katakan demikian bahwa orang yang semakin panjang jenggot itu akan semakin goblok katanya ya. Oke, mari kita melihat videonya dulu ya, Bapak Profesor ini, supaya kita tidak dibilang hoax teman-teman sekalian ya, biar juga ada data. Mari kita lihat videonya yang ada berikut ini. Islamisasi, Arabisasi itu sebenarnya mereka ini tidak percaya diri, yang kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab, segala seperti Arab, jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola, seperti sebelah helai. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya, Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraisyihab tidak berjenggot, yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Oke, teman-teman sekalian, itu yang dikatakan oleh Profesor Said Akil Siraj ini yang mengatakan, dan juga dia tegaskan hal itu teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini di Indonesia bukan jadi Islamisasi ya. Kalau sudah ikut gaya-gaya orang Arab berarti kita kayak Arabisasi ya di Indonesia. Nah teman-teman, ini sangat lucu. Kenapa saya mengutip video ini teman-teman sekalian? Karena ini berkaitan dengan video Ustadz yang sedang brewok, yang berjenggot itu ya. Ya, penuh dengan brewok juga ya, sampai sini teman-teman sekalian ya. Saya nggak tahu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Said Akil Siraj ini, saya berpikir ini bisa memukul ini ya, muka dari Ustadz yang sedang menghina kekristenan ini teman-teman sekalian. Itu sangat jelas sekali bahwa otaknya itu tidak sesuai dengan ajaran Islamnya teman-teman sekalian ya. Bahwa saya sering mendengarkan kepada ustadz-ustadz ya, termasuk Profesor Said Akil Siraj ini, bahwasanya itu agama Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya ya menciptakan sebenarnya kedamaian gitu ya. Karena juga ada namanya ajaran di situ berkata bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku ya. Jadi tidak ada paksaan ya. Dan bisa jadi orang Kristen juga memakai semacam itu teman-teman sekalian. Hanya saja di orang Kristen itu tidak terlalu banyak korek-korek imannya daripada Muslim. Kecuali kami itu mereaction, memberikan jawaban. Seperti yang saya lakukan di channel ini teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, kita kembali kepada
pernyataannya yang berkata bahwa Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Dia mengatakan Allah itu banyak lah. Anak benci. Oh, ini orang kafir. Mana tembaknya? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana, ngebom sini. jadi pernyataan semacam yang disampaikan oleh Ustadz Brewok ini teman-teman sekalian, yang semakin panjang jenggotnya dan semakin goblok kata Profesor Said Akil Siraj tadi teman-teman sekalian. Di sini sangat jelas ya bahwa dia menyampaikan ya apakah kita membenci orang-orang kafir? Iya. Ya orang kafir di sini yang dimaksud adalah tidak lain dan tidak bukan lagi orang Kristen teman-teman sekalian. Ya karena dia di pernyataannya selanjutnya dikatakan bagaimana dia berkata bahwa Tuhan itu punya anak. Gitu, dan dia mengatakan Tuhan itu banyak ya. Nah jadi teman-teman, saya melihat bahwasanya apa yang mereka klaim-klaim ini semuanya berdasarkan dengan ajaran-ajaran yang tidak otentik. Ya kebenarannya masih diragukan dengan hal itu. Jadi mereka memfitnah kitab-kitab sebelumnya. Mereka memfitnah ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau dia katakan tadi teman-teman sekalian bahwasanya itu orang-orang kafir itu atau orang Kristen itu maksudnya ya mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak gitu ya. Ini yang disalah mengerti oleh mereka. Berulang-ulang saya sampaikan demikian. Bahkan di selanjutnya teman-teman dia katakan bahwasanya itu ya mana orang kafir yang mengatakan demikian itu tembak sini ya seperti yang dilakukan oleh teroris-teroris itu katanya. Jadi secara tidak langsung lagi teman-teman sekalian itu menyudutkan kekristenan. Artinya mereka berharap bahwa kekristenan itu harus dimusnahkan di muka bumi ini. Karena apa? Karena melanggar kitab sucinya yang dikatakan oleh kitab sucinya yaitu mentuhankan manusia. Yaitu Yesus Kristus berkata bahwa Tuhan itu punya anak dan Tuhan itu tiga ya dalam satu. Ya, jadi ini yang sering mereka gunakan untuk bahas tentang orang-orang Kristen dan menjelek-jelekan kekristenan teman-teman sekalian. Nah, mari kita bedah teman-teman sekalian. Yang pertama kali dulu saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang kedua dan ketiga ya. Kita akan baca bersama-sama, teman-teman bisa baca di layar kaca saudara. Firman Tuhan katakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Atau maupun aku. Karena ini perkataan Yesus teman-teman sekalian. Jadi Yesus telah menyampaikan bahwa akan tiba saatnya. Dan inilah saatnya teman-teman sekalian. Sejak munculnya Muslim. Sejak munculnya ajaran daripada Nabi Muhammad. Dan yang dianut oleh kandrun-kandrun semacam ini yang menyalah mengertikan. Akhirnya orang Kristen tersudutkan. Orang Kristen itu jadinya ya terjadi yang namanya diskriminasi terhadap orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus teman-teman sekalian. Karena ada ajaran tersebut. Padahal berabad-abad lamanya dari abad pertama hingga abad ke-6 itu sudah dipercaya teman-teman semua. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan Kristen tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu ada tiga. Tapi Kristen percaya bahwa ada Tuhan yang esa. Tapi di keesaannya itu ada tiga oknum di dalamnya. Yang pertama ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Bukan berarti tiga Tuhan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, di sini Alkitab sudah catat bahwa orang-orang Kristen akan mengalami penganiayaan karena Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat bahwa kita jangan menolak Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, kita harus mengasihi musuh kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi teman-teman, orang Kristen diajarkan untuk mengasihi musuh. Kalau kita kembali kepada hukum perjanjian lama, maka habis juga orang Islam ini. Habis juga para kandur-kandur ini kalau kita pakai konsep perjanjian lama sebelum datangnya Tuhan Yesus. Ya, karena di sana hukumnya hukum rimba teman-teman sekalian. Mata ganti mata, darah ganti darah, kencur ganti kencur, tamparan ganti tamparan. Itu dia kalau dihukum perjanjian lama. Makanya jangan heran, lebih sadis kalau mau bicara tentang bagaimana orang Israel
ya menghabisi orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus ajarkan untuk mengasihi, jangan membunuh, gitu ya. Dia memberikan ajaran-ajaran yang menyatukan. Makanya dia dikatakan kepada orang-orang Kristen yang mengikutinya, dikatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka berpikir orang-orang yang telah menganiaya kamu itu, mereka berpikir sudah berbakti kepada Tuhannya. Sama seperti yang dilakukan oleh ustadz yang berjenggot ini. Dia berpikir ketika dia menyakiti orang Kristen, mengkafir-kafirkan, menembak sana sini gitu ya, seperti teroris katanya tadi teman-teman sekalian, ya otomatis dia melakukan hal itu karena dia berpikir dia sedang berbakti kepada Allahnya yang sedang dia sembah. Padahal Tuhan tidak menginginkan demikian teman-teman. Nah, baik teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya ini, kita jangan terpancing, tetap kita ya mengampuni, kita tetap mengasihi, karena Alkitab sudah ajarkan kepada kita bahwa itu sudah biasa. Di akhir zaman akan banyak orang yang akan menghina, ada banyak orang yang akan menyudutkan kamu karena nama Yesus Kristus. Sekali lagi teman-teman, secara jelas saya mau sampaikan kepada kita bahwa Yesus ya adalah Tuhan. Kenapa dia dikatakan sebagai anak Tuhan? Bukan berarti Tuhan itu punya anak, punya istri. Tidak. Inilah kekeliruan dari para ustadz ini. Makanya tadi itu jenggotnya makin panjang, makin goblok. Jadi kalau tidak ngerti kekristenan, tidak usah bahas kekristenan. Orang Kristen tidak menyembah Tuhan seperti yang kalian sembah, yang kalian tuduhkan juga kepada kami. Tidak. Jadi kenapa disebut sebagai anak Allah, anak Tuhan? Karena Yesus Kristus berasal dari sorga. Berasal dari Tuhan. Dia adalah firman Tuhan yang nujul, yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia firman itu, makanya dikatakan sebagai anak Allah karena dia jadi manusia. Kenapa dikatakan Yesus sebagai anak manusia juga? Karena memang dia berasal dari manusia, yaitu Maria. Jadi sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah itu punya anak. Kalau begitu sudah punya istri, tidak demikian. Ibarat kita katakan ya, misalnya anak kunci. Apakah kunci itu punya anak, punya istri gitu? Lahirlah anak-anak kunci. Tidak, anak tangga. Adakah tangga betina, tangga jantan? Tidak ada. Sehingga kenapa dikatakan anak tangga? Ya iya, karena dia kecil-kecil, dia berasal juga dari tangga itu sendiri. Demikianlah kalau dikatakan anak Tuhan. Ya, kenapa dia dikatakan sebagai anak Allah yang maha tinggi? Karena Alkitab dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Karena dia berasal dari firman Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Allah itu. Makanya dia di satu juga pribadi yang menyertai orang-orang percaya saat ini. Jadi orang Kristen percaya 3 pribadi dalam satu hakikat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya itu sah. Tidak ada yang salah di situ. Bukan berarti mereka 3. Makanya dikatakan Tritunggal, 3 tetapi satu. Ya, satu hakikat. Sama-sama Tuhan. Karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu hal dari tubuh atau dari pikiran masing-masing dari ketiganya teman-teman. Tidak, tapi mereka satu tujuan. Ibarat kita melihat kopi, gula, dan air teman-teman sekalian. Kopi, gula, dan air itu disebutkan hanya kopi. Gitu ya. Jadi kalau pesan di warung kopi tidak bilang itu, tolong itu ya gula, air putih dan juga kopinya. Tidak mungkin. Tapi kamu akan memesannya, tolong bikinkan kopi gitu. Tapi di dalam kopi itu ada gula dan ada air. Nah, jadi teman-teman sangat jelas di sini ya bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz ini sangat tidak benar. Jadi sekali lagi, semakin panjang jenggot, semakin goblok ya. Oke, teman-teman sekalian, puji Tuhan sampai di sini penjelasan saya. Biar ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.